على كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى في قصة شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى واتقوا الله واعلموا واتقوا الله واسمعوا. وقال تعالى لعيسى عليه السلام يا ابن مريم إذ نفسك فإن استعضت فإذ الناس وإلا فاستحي مني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي بأقوام تغض شفاههم بمقارض من نار فقلت من أنتم؟ فقالوا كنا نأمر بالخير ولا نأتيه وننهى عن الشر ونأتيه. فقال صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي عالم فاجر وعابد جاهل وشر الشرار شرار العلماء وخير الخيار خيار العلماء. وقال العوزاعي رحمه الله شكت النواوس ما تجد من نتن جيف الكفار فأوحى الله إليها بطون علماء السوء أنتن مما أنتم فيه. وقال الفضيل بن عياد رحمه الله بلغني أن الفسقة من العلماء يبدأ بهم يوم القيامة قبل عبدة الأوثان. وقال أبو درداء رضي الله عنه ويل لمن لا يعلم مرة وويل لمن يعلم ولا يعمل 7 مرات. وقال الشعبي يطلع يوم القيامة قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار ويقولون لهم ما أدخلكم النار وإنما أدخلنا الله الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم. ويقولون إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله وننهى عن الشر ونفعله. وقال حاتم العصاب رحمه الله ليس في القيامة أشد حسرة من رجل علم الناس علما فعملوا به ولم يعمل هو به ففازوا بسببه وهلك هو. قال مالك بن دينار إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن البلوغ كما يزال القطر عن الصفا. وأنشد يا واعظ الناس قد أصبحت متهما إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدا فالموبقات لعمر أنت جانيها تعبوا دنيا وناسا وراغبين لها وأنت أكثر منهم رغبة فيها. وقال آخر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وارضاه. Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan masih di dalam ciri tentang ulama'ul akhirah, bukan daripada ulama'ud dunya, adalah alla yukhalifa fi'luhu qawlahu, jangan berbeda perbuatannya dengan ucapannya. Bala ya'mur bisyai', bahkan tidaklah dia memerintahkan seseorang terhadap satu perbuatan malam yakun huwa awwalu amilin bih, selama dia belum menjadi orang yang pertama kali mengamalkannya. Maknanya jangan memerintahkan orang kalau dia sendiri belum melakukannya. Ketika dia sudah bisa, sudah istiqamah melakukan apa yang dia perintahkan kepada orang, baru perintahkan kepada orang lain. Agar apa? Agar ucapannya sama dengan perbuatannya.
supaya tidak ada perbedaan dari apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan. Jangan melarang kecuali dia sudah meninggalkan terlebih dahulu. Jangan memerintahkan kecuali dia sudah melakukan perbuatan itu terlebih dahulu. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Atamurun nasa bil birri." Apakah kamu mau menjadi orang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan? Watansawna anfusakum, tapi kalian sendiri lupa untuk menyelamatkan diri. Ingin menyelamatkan orang lain dengan memerintahkan orang melakukan kebaikan, tapi lupa menyelamatkan dirinya dengan dia sendiri tidak melakukan kebaikan tersebut. Intinya di sini Allah mengingatkan, jangan sibuk menyelamatkan orang tapi menyusahkan kita. Selamatkan diri terlebih dahulu, baru mengajak orang lain untuk selamat. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, kabura magatan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka dari Allah ketika kau mengatakan sesuatu yang tidak kau lakukan, berbicara sesuatu yang tidak kau kerjakan, menyuruh orang melakukan kebaikan tapi kebaikan itu sendiri tidak kau lakukan, mencegah orang melakukan kemungkaran tapi kemungkaran itu sendiri kau lakukan, maka itu satu murka yang besar yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah berfirman di dalam kisah Nabi Syuaib, Allah mengatakan apa kata di situ, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Kata Nabi Syuaib, aku tidak menginginkan untuk membedakan diri aku dengan kalian dari apa yang telah aku larang. Maksudnya ketika aku melarang kalian untuk melakukan ini, aku tidak akan berbeda dengan kalian, ya aku tinggalkan juga apa yang aku larang. Aku melarang kalian melakukan perbuatan dosa, ya aku tidak juga melakukan perbuatan dosa tersebut. Aku tidak ingin aku melarang kalian tapi aku sendiri melakukan apa yang aku larang. Berarti tidak sesuai ucapannya dengan perbuatan. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ingin mendapatkan ilmu ladunni, ingin mendapatkan ilmu wahabi, pemberian dari Allah, setelah belajar, mengamalkan, mengajarkan, wattaqullah, takwa sama Allah. Ladunni akan kita dapatkan kalau takwa dengan ilmu yang dia miliki. Ilmunya diamalkan, ilmunya diterapkan, maka akan datang pemberian-pemberian ilmu yang tidak pernah dia pelajari, yang tidak pernah dia ketahui, akan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah disebut dengan ilmu al-laduni. Mustahil orang itu mendapatkan ilmu laduni kalau belum belajar terlebih dahulu. Syaratnya harus belajar. Setelah belajar dia amalkan, dan mengamalkan ilmu yang dia pelajari itu bagian daripada takwa. Ketika dia bertakwa kepada Allah, maka akan datang pemberian ilmu yang tidak pernah dia pelajari dari Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung diberikan. Itu dimaksud wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah dengan ilmu yang kamu miliki, maka diajarkan, akan diberikan ilmu-ilmu yang tidak ada dalam kitab, yang tidak pernah dipelajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ini maksud dengan ilmu-ilmu yang tersembunyi, ilmu-ilmu yang tidak tertulis di kitab, ilmu yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman juga, wattaqullaha wa'lamu, takwalah kepada Allah dengan ilmu, wa'lamu, dan jadilah orang yang mengetahui. Wattaqullaha wasma'u, takwalah kepada Allah dan dengarlah. Maknanya diimbangkan apa yang dipelajari, apa yang didengarkan nasihat, jadikan itu untuk bertakwa sama Allah. Bagaimana bisa menjadi takwa? Ya diamalkan, dilakukan apa yang dia ketahui daripada ilmu-ilmu tersebut.
Kemudian juga di sini Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Allah? Ya benar Maryam, wahai putranya Maryam, aidh nafsak, nasihati dirimu sendiri, nasihati dirimu terlebih dahulu. Fa in ta'adta, kalau sudah kau menasehati dirimu sendiri, fa'idin nas, baru kau nasihati orang lain. Nasihati dirimu sendiri. Ketika sudah kau bisa menasihati, dalam artian apa yang kau nasihati itu kau lakukan, kau amalkan, maka baru kau menasihati orang lain. Wa illa, kalau tidak, maknanya kalau kau belum bisa menasihati diri kamu sendiri, kau ingin menyuruh orang sholat tapi kau sendiri belum sholat, kau ingin menyuruh orang melakukan kebaikan tapi kau sendiri belum melakukan kebaikan itu, fastahi minni, maka malulah kau kepada aku. Hanya sibuk menyuruh orang tapi kau sendiri tidak melakukannya. Ini Allah mengatakan sama Nabi Isa alaihi salam. Nasihati diri sendiri baru menasihati orang lain. Ini nanti kita bahas ini nanti di akhir anak akan kutip perkataan Imam Haddad. Kita akan kutip perkataan Imam Haddad. Karena ya nanti itu insyaallah lebih penutup daripada pembahasan ini. Kemudian juga di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, marartu lailatan, aku pernah berjalan di waktu malam, yang di situ aku malam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aku melewati satu kelompok manusia yang lidah mereka sedang dipotong dengan gunting yang terbuat dari neraka. Sehingga aku bertanya kepada mereka, man antum, kamu ini siapa? Kok memotong lidah kalian dengan gunting dari neraka, dari api neraka? Maka mereka menjawab, kami ini orang yang dulu saat hidup di dunia menyuruh orang lain melakukan kebaikan, tapi kami sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Kami dulu saat hidup di atas dunia melarang orang melakukan kejahatan, melarang orang melakukan keburukan, tapi kami sendiri melakukan kejahatan dan keburukan tersebut. Berarti tidak sesuai apa yang dia ucapkan dengan dia lakukan. Menyuruh orang tapi dia sendiri tidak melakukan, mencegah orang tapi yang dia cegah dia sendiri yang mengerjakannya. Sehingga itu balasan bagi mereka yang dilihat oleh Nabi, lidah mereka potong dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Dan keadaan di kiamat tidak akan ada kematian. Jadi walaupun terpotong kembali lagi itu lidah, terpotong kembali lagi itu lidah, terpotong kembali lagi itu lidah, tidak akan ada habis-habisnya siksaan yang ada di hari kiamat. Kalau siksaan di dunia ada waktunya, ada habisnya. Ketika dia meninggalkan dunia ini, maka siksaan tersebut habis daripada siksaan dunia. Tapi siksaan di hari kiamat tidak akan ada habisnya kalau tidak disetopkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, halaku ummati, rusaknya umatku, hancurnya kehidupan umatku ketika dua ini sudah banyak. Ketika dua ini sudah merajalela. Pertama, alimun fajirun, orang yang punya ilmu tapi melakukan perbuatan dosa. Tahu ilmu agama, tahu perintah Allah, tahu larangan Allah tapi tidak diamalkan. Yang kedua, abidun jahilun, ahli ibadah tapi ibadahnya dengan kebodohan. Ibadah tanpa dasar ilmu, ibadah tanpa mempelajari apa itu rukun sholat, apa itu syarat sholat. Ketika dua hal ini sudah merajalela, maka itu sudah mulai kehancuran umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di umat ini semakin merosot imannya, bukan karena Nabi Muhammadnya, bukan karena siapapun, tapi dua hal ini sudah ada. Ketika banyak orang punya ilmu tapi fajir, melakukan perbuatan dosa dengan ilmunya. Ilmunya untuk mencari materi, ilmunya untuk mencari jabatan, ilmunya untuk mencari dunia.
dan apa yang dia ketahui tidak dia amalkan. Apa yang dia ketahui dari larangan itu yang dia lakukan. Ketika itu dia hanya mengandalkan saya punya ilmu, saya akan dikumpulkan bersama ulama, bersama orang-orang punya ilmu, tapi lupa untuk mengamalkan ilmunya. Yang kedua, banyak orang ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin dzikir, segala macam dari perbuatan ibadah, tapi jahil, tidak tahu bagaimana cara ibadah yang benar kepada Allah. Ketika dua ini ada, sudah halaku ummati. Itu kehancuran daripada umatku. Siapa yang mengatakan? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ketika itu, maka kita harus menjadi jangan salah satu dari dua orang ini. Jadilah orang alim yang mengamalkan ilmunya, jadilah ahli ibadah dengan ilmunya. Maka itu yang akan membuat umat ini tidak hancur. Wa syarru syirarul ulama. Paling jahatnya dari penjahat adalah para ulama. Jadi penjahat yang paling jahat adalah ulama. Maksudnya siapa? Orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ini penjahat. Paling jahat daripada seluruh orang jahat. Kenapa? Dia kemarin sudah kita bahas. Dia melakukan hal yang dia sudah tahu hukumnya. Semestinya dia harus lebih menjaga diri ketika sudah tahu hukumnya, tapi dia melakukan ini, paling jahatnya dari penjahat. Wa khairul khiyar, dan paling baiknya daripada orang yang baik, khiyarul ulama. Ketika ulama tersebut mengamalkan ilmunya, ulama tadi bukan mencari dunia dengan ilmunya, bukan mencari jabatan dengan ilmunya, bukan mencari kedudukan dengan ilmunya. Ini orang yang terbaik daripada semua orang yang baik menurut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat pertama ilmu. Sehingga bisa menjadi orang baik, pertama ilmu. Dan menjadi terbaik ketika ilmunya dia amalkan. Ketika dengan ilmunya tadi bukan untuk dunia. Ini terbaiknya orang yang ada di atas muka bumi, kata Nabi. Tapi ilmu juga bisa menjadi petaka. Ketika punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya, dicarikan sebab keuntungan duniawi, ini menjadi paling jahatnya orang yang jahat. Walaupun secara zahir kelihatan baik, pakaiannya pakaian baik, penampilannya penampilan baik, tidak melakukan kriminal dengan mencuri, dengan menodong, dengan merampok. Tapi itu definisi paling jahat. Kenapa? Dia menyesatkan orang untuk berada di dalam neraka. Ini makanya kata Nabi paling jahatnya orang. Jadi ilmu ini bisa membuat orang itu terbaik, bisa juga membuat orang itu terjahat, tergantung apa yang dia gunakan dengan ilmunya, untuk dunia atau untuk akhirat, diamalkan atau tidak. Wa qala al-Auza'i rahimahullah, berkata Imam Auza'i rahimahullah, syakat an-Nawawis, mengadu an-Nawawis, apa yang dia dapatkan daripada baunya daripada orang-orang kafir, bangkainya orang-orang kafir. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada mereka, perutnya ulama su itu lebih bau daripada bangkainya orang kafir. Perutnya ulama su itu lebih bau daripada bangkainya orang kafir. Kenapa? Ya karena orang kafir tadi mungkin dia dikatakan jelek, tapi tidak sejelek orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, sehingga dia menjadi ulama su karena dia melakukan apa yang Allah benci setelah dia tahu. Nah kemarin kan orang Yahudi kenapa paling jahat daripada orang Nasrani? Karena tahu siapa Nabi Muhammad tapi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad dan apa yang dibawa oleh Nabi. Sebab ilmunya dulu, sebab ilmunya itu yang buat orang Yahudi lebih jahat, lebih jelek daripada orang Nasrani. Nah ini kenapa? Dia mukmin, dia muslim, kenapa lebih bau? Sebab dia tahu akan ilmu yang menyelamatkan tapi tidak digunakan untuk menyelamatkan. Dia tahu ilmu yang bisa menyampaikan dia kepada Allah, tapi dia tidak gunakan untuk nyampe sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada untuk dunia, yang ada untuk jabatan, yang ada untuk kedudukan, dan dia tidak mengamalkan. Maka lebih jahat keadaannya.
Wa qala al-Fudail bin Iyad, berkata Imam Fudail bin Iyad, telah sampai kepada aku bahwasanya orang-orang fasik dari kalangan ulama, dari kalangan orang yang punya ilmu, nanti di hari kiamat dimulai terlebih dahulu untuk disiksa sebelum penyembah patung berhala. Orang yang nyembah patung berhala, orang yang melakukan kesyirikan akan disiksa di hari kiamat. Sebelum mereka semua disiksa, orang yang punya ilmu tapi fasik dengan ilmunya, tidak menjadi orang soleh dengan ilmunya, tidak menjadi orang yang takwa dengan ilmunya, tidak menjadi orang yang khasyah dengan ilmunya, maka mereka ini orang yang pertama kali disiksa terlebih dahulu sebelum orang-orang kafir, sebelum orang-orang yang menyembah patung berhala. Sehingga jangan sampai ilmu yang kita miliki ternyata itu yang menjadikan kita disiksa terlebih dahulu di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, wailun, celaka, liman la ya'lam marrah, bagi orang yang tidak mengetahui satu kali, celakanya hanya satu kali. Wa wailun liman ya'lam wa la ya'mal sab'a marrat, dan celaka bagi orang yang mengetahui tapi tidak mengamalkan, 7 kali celakanya. Jadi berkali lipat, 7 kali lipat celakanya bagi orang yang tahu tapi tidak mengamalkan. Yang tidak tahu celaka, jelek, tapi 1 kali. Yang tahu tapi tidak mengamalkan, jeleknya sampai 7 kali. Berarti kan lebih parah keadaannya. Kemudian Al-Imam Sya'bi rahimahullah, beliau mengatakan nanti di hari kiamat akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu kelompok daripada penghuni surga yang asalnya di atas dunia ini dia bisa ditebak menjadi penghuni surga. Ternyata dimasukkan oleh Allah di hari kiamat ke dalam neraka bersama penghuni neraka. Saat penghuni neraka tadi melihat ini sekelompok manusia yang mereka kenal semasa hidupnya di atas dunia, ini orang-orang yang bakal menjadi penghuni surga, kok Allah masukkan mereka di dalam neraka, dikumpulkan bersama mereka. Sehingga penghuni neraka ini bingung, bertanya sama mereka, ma adkhalakumun nar, kenapa kamu bisa masuk ke dalam neraka ini? Maka dikatakan oleh mereka, bahkan orang-orang yang tadi nanya, bukankah kamu tuh yang ngajak kami untuk melakukan kebaikan, melarang kami untuk melakukan keburukan? Dia jawab, benar, kami ini menyuruh kalian melakukan kebaikan, tapi kami sendiri tidak melakukan kebaikan tadi. Kami melarang kalian untuk melakukan keburukan, tapi kami sendiri melakukan keburukan tersebut. Bahkan dalam riwayat yang lain, yang diajarkan oleh mereka berada di dalam surga. Kemudian Allah perlihatkan kepada mereka keadaan penghuni neraka. Dan ketika yang di dalam surga tadi melihat keadaan penghuni neraka, mereka kenal beberapa orang. Sehingga ditanya oleh mereka, kenapa kamu masuk dalam neraka? Bukankah kami ini masuk ke dalam surga sebab pendidikan dari kalian, sebab ilmu yang kalian ajarkan, karena ilmunya, nasihatnya, sehingga itu mempengaruhi kehidupan kami dan kami amalkan sehingga kami dimasuk dalam surga. Kok kamu masuk dalam neraka? Bukankah kamu mestinya lebih tinggi derajat surganya dari kami, karena kamu yang mengajarkan ilmu sama kami? Apa kata mereka? Ya, kami nyuruh kamu melakukan kebaikan tapi kami sendiri tidak melakukan. Kami melarang kalian melakukan keburukan, tapi kami sendiri yang melakukan keburukan tersebut. Jadi yang tadinya guru ternyata disiksa di dalam neraka. Yang tadinya murid ternyata berada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi status kemuliaan seorang guru di dunia baik kalau ilmunya dijadikan untuk cari dunia dan tidak mengamalkan ilmunya. Dia dimuliakan oleh orang cuma di dunia. Tapi kalau ilmunya untuk Allah, ilmunya untuk akhirat, ilmunya untuk takwa, dan diamalkan ilmunya, maka dia akan dihormati dunia dan akhirat. Di dunia orang menghormati dia, akhirat Allah yang memuliakan dia, ditempatkan di tempat yang terbaik di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Murid hormat sama guru cuma di dunia be.
Kalau gurunya tersebut tadi seperti ulama su, dihormatkan ini gurunya. Tapi di akhirat guru tersebut akan hormat sama murid tadi. Kenapa? Karena ternyata guru itu di dalam neraka, muridnya di dalam surga Allah. Sehingga keadaan status sosial guru dan murid itu hanya ada di pucuk dunia. Di hari kiamat lepas status tersebut. Yang ada ahlul jannah atau ahlul nar, penghuni surga atau penghuni neraka. Jadi jangan dikira sudah punya ilmu pasti selamat. Ana sudah senang sama ilmu, ana demen sama majelis. Alhamdulillah waktu-waktu ana duduk di majelis, pagi ana majelis, siang ana majelis, sore ana majelis, malam ana majelis. Alhamdulillah pasti selamat ana. Belum tentu. Belum tentu. Alhamdulillah anak punya ilmu, alhamdulillah anak cinta sama ulama. Belum tentu buat kita selamat. Kapan buat kita selamat? Untuk apa kita belajar tadi? Untuk dunia atau untuk Allah? Kemudian setelah kita pelajari, diamalkan atau tidak? Dari yang wajib terutama sama yang haram, diamalkan atau tidak? Ketika sudah diamalkan dan untuk Allah, baru selamat. Itu pun masih belum tahu. Tapi kalau sudah merasa aman, duduk di majelis taklim, ampunan dosa duduk sama ulama, pasti dinjuk syafaat. Tujuannya belajar untuk dunia, tujuan belajar untuk dicintai, tujuan belajar untuk dihormati dan tidak diamalkan. Harus kita berhati-hati. Jangan-jangan itu tipuan syaitan. Gawe ini gawe baik, tapi kita berada dalam kesalahan. Gawe ini gawe baik, tapi kita hilang dari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pinter-pinter ketika melakukan kebaikan, jangan sampai kalah dengan syaitan. Akhirnya duduk di tempat yang baik, melakukan kebaikan, hilang pahala. Kalau mau itu duduk tempat yang buruk, lebih lolo lagi kita. Bung yang melakukan kebaikan gak bisa hilang pahalanya kalau caranya salah, apalagi yang melakukan keburukan. Kalau kami tempat buruk, hati kami tidak melakukan keburukan. Jangan tertipu juga dengan cara syaitan. Jangan tertipu. Syaitan tuh hebat, lebih hebat daripada kita. Kenapa ya? Karena manusia makhluk yang pertama paling alim syaitan. Paling hebat ibadahnya syaitan. Karena tertipu dengan kesombongannya, akhirnya dilaknat oleh Allah. Dan dia tidak mau terima hidup dewean di neraka. Nah, ngajak anak keturunan Nabi Adam untuk juga disiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan laisa fil qiyamah, tidak ada fil qiyamah, keadaan nanti di hari kiamat, asyaddu hasrah, orang yang paling menyesal. Jadi kita tahu kan orang ketika sudah masuk alam kiamah, semua mereka tuh dalam keadaan rugi, semuanya dalam keadaan takut, semuanya dalam keadaan bingung, dan semuanya menyesal ketika sudah ada di hadapan Allah. Menyesal karena waktunya banyak digunakan untuk ini, kosong bayar dari ibadah, menyesal. Dan orang yang paling menyesal, kata Imam Hatim Al-Asam, di hari kiamat nanti adalah rajulun allaman nasa ilman, seseorang yang ngajarkan orang ilmu. Buka majelis, muridnya banyak. Bukan madrasah, muridnya banyak. Buka pondok, muridnya banyak. Kalau ceramah dihadiri oleh orang, didemani oleh uang, diundang sana sini. Rajulun allaman nasa ilman, ngajarkan ilmu sama orang. Fa'amilu bih, yang diajarkan mengamalkan. Walam ya'mal huwa bih, yang mengajarkan tidak mengamalkan. Ustadz, jadi ulama, jadi kiai, jadi tokoh agama, memberikan nasihat kemana-mana, panggung sini, panggung situ, mimbar sini, mimbar situ. Orang yang disampaikan ilmu dari dia semuanya mengamalkan, tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Orang yang seperti ini, kata Imam Hatim bil Asam, wong yang paling menyesal. Kenapa? Yang diajarkan mereka selamat, yang mengajarkan justru yang celaka. Karena tidak mengamalkan dengan ilmunya. Makanya tadi kan kemarin dibahas, fitnahnya wong punya ilmu adalah ngomong. Fitnahnya wong punya ilmu adalah ngomong.
Kenapa? Ya karena tadi akhirnya wong ngembek pacak selamat, gitu yang tidak selamat dengan ilmu tadi. Nasallallahu salamah. Kemudian Imam Malik bin Dinar, tak gedeng, maju. Imam Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, innal alim, orang yang punya ilmu, idza lam ya'mal bi ilmih, kalau tidak mengamalkan dengan ilmunya, zallat mau'izatu anil gulu, maka hilang nasihat yang mempengaruhi, yang membekas di hati seseorang. Ini maknanya mungkin tidak masuk ke dalam hati wong. Kalau yang ngomong tadi tidak mengamalkan dengan ilmunya, mungkin hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, atau mental, tidak diterima oleh orang. Ini kata Al-Imam Malik bin Dinar. Sehingganya diungkapkan dalam bentuk syair, wahai orang yang ingin menasihati orang lain, saat kau sudah menjadi penasehat, maka kau menjadi muttaham, orang yang dikhawatirkan. Kenapa? Kau mencela orang-orang untuk melakukan perbuatan ini, tapi kau sendiri melakukan perbuatan itu. Kau melarang orang, menjeleki orang ketika orang itu melakukan perbuatan, jangan sampai mereka ngulangi lagi, tapi kau sendiri masih melakukan. Asbahta tunsihum bil wa'dhi mujtahidan, kau sungguh-sungguh menasihati orang. Hebat bahasamu, hebat nasihatmu. Wal mubiqat la amri anta janiha, tapi hal-hal yang jelek ternyata kau sendiri yang melakukannya. Ta'ibud dunya wa nasan raghibina laha, kau mencela urusan dunia saat orang-orang menginginkan dunia. Kau bilang dunia itu sesaat, dunia itu sementara, ketika orang-orang senang sama dunia. Wa anta aktsar minhum raghbatan fiha, ternyata kau yang paling besar dalam kecintaan sama dunia daripada orang biasa. Nengok uang ahli dunia, oh ini uang sesat, senang sama dunia, lupa sama Allah. Tapi dia dewek paling besar. Kenapa? Kepengen dapat dunia dengan ilmunya tadi. Kepengen dapat dunia dengan ilmunya. Hati-hati. Hati-hati kata para ulama. Bahkan ada ungkapan yang lain, la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu, jangan melarang orang untuk meninggalkan sifat yang jelek, tapi kau sendiri masih punya sifat jelek tadi. Arun alaika idza fa'alta 'azim, cacat dalam dirimu kalau kau melakukan hal tersebut. Cacat yang besar dalam dirimu ketika kau melakukan hal tersebut. Di ciri ulama ul akhirah, usahakan apa yang dia ucapkan, apa yang dia ketahui diterapkan dalam kehidupannya, sama apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan. Kemudian Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah, beliau mengatakan, marartu bihajar, aku pernah berjalan dan aku mendapatkan satu batu di kota Mekah. Satu batu di kota Mekah, maktub alaih, yang di batu tadi terdapat tulisan. Apa kata Imam Ibrahim bin Adham? Tulisannya, uglubni ta'tabir, balikkan aku. Jadi batu itu mungkin ngadep ke bawah, mungkin balikkan pindah ke atas. Maksudnya rubah posisi aku, kau bisa ngembek pelajaran. Ini tertulis di batu tadi. Uglubni ta'tabir, balikkan aku dan kau bisa ngembek pelajaran. Fa'idha fagallabtu, akhirnya aku balikkan batu tadi. Ketika aku membalikkan batu tersebut, ternyata di situ terdapat tulisan lagi. Di satu sisi batunya, mungkin bagian pucuk tulisannya, baliklah aku, dan ada pelajaran. Saat dibalik ada tulisan lagi di situ. Apa tulisannya? Anta bima ta'lam wala ta'mal. Kau ini orang yang mengetahui tapi tidak mengamalkan. Fa kaifa tatlubu ilma ma lam ta'lam. Bagaimana ingin dapat ilmu yang tidak pernah kau pelajari, yaitu ilmu laduni, tapi ilmu yang sudah kau ketahui tapi kau tidak amalkan. Maksudnya mustahil, dalam batu tadi tulisan, mustahil kau akan dapat ilmu pemberian dari Allah, tapi ilmu yang kau pelajari, ilmu yang kau ketahui tapi tidak kau amalkan. Maka itu maknanya tadi kan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwa sama Allah, dengan ilmu yang dia ketahui akan datang ilmu-ilmu yang tidak pernah dia pelajari.
Tapi bagaimana kau bisa dapat ilmu laduni tapi kau sendiri tidak mengamalkan ilmu yang sudah kau ketahui? Nasihat dari batu tadi. Kata Imam Ibrahim bin Adham. Jadi kalau kepengen dapat ilmu pemberian dari Allah, maka apa yang kita ketahui ini amalkan. Datang dewek pemberian, datang dewek ilmu-ilmu. Kalau maksudnya datang ilmu apa? Dimudahkan untuk memahami, dimudahkan untuk mencerna, dimudahkan untuk mendengarkan nasihat, masuk ke dalam hati. Itu sebab mengamalkan apa yang sudah dia ketahui, langsung banyak pemberian ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibn Samak rahimahullah, beliau mengatakan, kam min mudzakirin billah, berapa banyak orang membuat orang lain untuk ingat sama Allah, nasin billah, tapi dia lewat lupa sama Allah. Berapa banyak wong yang membuat orang lain untuk ingat sama Allah, tapi yang nyuruh dia dewek lupa sama Allah. Kam min mukhawwif billah, berapa banyak orang yang membuat orang untuk takut sama Allah, jari'un Allah, tapi dia dewek yang paling berani tentang Allah. Nyuruh wong takutlah kamu sama Allah, tapi dia dewek berani menentang Allah, tidak takut sama Allah. Kam min mugarribin ilallah, berapa banyak orang mengajak orang untuk dekat sama Allah, ba'idun anillah, tapi dia dewek jauh dari Allah. Nyuruh wong untuk dekat sama Allah, tapi ternyata dia yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam min da'in ilallah farun minallah, berapa banyak orang yang mengajak orang untuk berada di jalan Allah, tapi dia sendiri lari dari jalan Allah. Mengajak wong untuk berada di jalan Allah, tapi dia dewek lari dari jalan Allah. Kam min talin kitab Allah, berapa banyak orang yang membaca kitabnya Allah, munsalihun, tapi terlepas ayat-ayat Allah dari hatinya. Sekedar lisannya tapi tidak ada dalam hatinya, tidak ada dalam kehidupannya. Maknanya ini semuanya, berapa banyak wong tuh ngomong memberikan nasihat, tapi dia banyak tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Nyuruh wong banyak zikir, tapi dia tidak banyak zikir. Nyuruh wong jadi takut sama Allah, tapi dia dewek yang paling berani sama Allah. Nyuruh wong untuk dekat sama Allah, tapi dia jauh dari Allah. Nyuruh wong untuk berada di jalan Allah, tapi dia sendiri jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata di sini Imam Ghazali rahimahullah ta'ala yang masih banyak pembahasannya menjelaskan, ya usahakanlah apa yang kita ketahui itu diamalkan, biar tidak menjadi bukti buruk ilmu ini di hadapan Allah. Biar ilmu ini menjadi bukti baik dan penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Masya Allah, di sini Al-Imam Ghazali menyebutkan lagi seorang Al-Imam Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i, beliau mengatakan, idza ja'al i'rab dhahabal khusyu', kalau sudah datang perubahan, ya perubahan itu maknanya perubahan i'rab, ya, pembahasan tentang ilmu nahwu, hanya memperdalam ilmu nahwu, sibuk ini dibaca fathah atau dibaca kasroh, dibaca dhamma, ini jadi apa, ini jadi fa'il atau ini jadi maf'ul bi. Kalau sudah datang i'rab, maka hilang khusyuk. Jadi sholatnya bukan mikiri Allah, sholatnya mikir itu fa'il atau maf'ul. Ini rafa'nya dengan apa, ini nasabnya dengan apa. Maknanya apa? Sekedar ilmu be. Sekedar ilmu, tapi tidak ada pengamalan dari ilmunya. Bahasanya bukan jeleknya ilmu nahwu, bukan. Gambarannya tuh ini wong yang hanya dia ingin memperbanyak ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, tidak bakal bisa khusyuk dalam sholat. Yang ada sholat mikiri contoh, habis sholat ini tidak ngajar lagi bahas apalah, wah ini pembahasan tentang ini, masuk ke apa ya, mikir dia apa yang diketahui tadi. Akhirnya sholatnya mikir untuk ngomong sama orang biar didengar, tapi lupa kalau dia sedang ngadep Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa untuk khusyuk, lupa untuk menghadirkan hati tadi. Hanya ingin dapatkan ilmu tapi tidak mau mengamalkan, akhirnya hilang kekhusyuannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Makhul meriwayatkan dari Abdurrahman bin Ghanam. Abdurrahman bin Ghanam ini beliau berkata, haddatsani Ashrah, telah memberikan aku hadis
10 orang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata 10 orang sahabat ini, kunna nadrusul ilmah. Dulu kami belajar ilmu fi Masjid Quba, di Masjid Quba. Masjid yang dibangun sebelum adanya Masjidun Nabawi. Masjid tempat berhingganya Nabi Muhammad selama beberapa hari sebelum tiba di kota Madinatul Munawwarah, sebelum terbangun Masjidun Nabawi. Masjid Quba yang ada di pinggir kota Madinah. Di sini 10 orang sahabat belajar ilmu di Masjid Quba. Idh kharaja alaina, tiba-tiba datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wagala, dan Nabi Muhammad ya saat itu melihat kami sedang belajar ilmu. Nabi mengatakan, ta'allamu ma syi'tum. Pelajarilah ilmu apa yang kalian inginkan. Anta'lamu, untuk kalian ketahui. Pengen belajar ini, silakan kata Nabi. Yang tujuannya untuk kalian jadi tahu tentang ilmu tersebut, silakan kalian pelajari. Nak belajar ilmu apapun kata Nabi, silakan. Apakah semua ilmu yang dipelajari itu dapat pahala? Kata Nabi, falayajurakumullahu hatta ta'malu. Tidak akan, dengan kata lan. Lan itu tidak selama-lamanya. Kalau lam pakai mim tidak sebentar. Saat ini tidak, mungkin besok iyo. Tapi kalau lan tidak selama-lamanya. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani dalam Al-Quran Allah gunakan kata lan. Lan tardo angkal Yahudu walan Nasr. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan rela, ridho dengan kita hatta tattabi'a millatahum. Sampai kita melok ajaran mereka, budaya mereka. Ke apapun yang mereka lakukan. Jadi jangan dikira sudah wong Yahudi sudah dulu sekarang tidak. Kenapa? Kalau Al-Quran kalimatnya pakai lan, tidak selama-lamanya mereka ridho. Berarti sampai kiamat kaget mereka tidak bakal ridho kalau kita belum masuk ke ajaran mereka. Tapi mereka pikir, udah baca agama dijual, cara budayanya, cara pemikirannya, cara adatnya, cara kehidupannya, ini kan diserang. Oh, alhamdulillah, aku Islam, tapi budaya kita budaya Yahudi. Aku Islam, tapi pikiran kita seperti pikiran orang Yahudi. Akhirnya apa? Membebaskan. Tidak apa-apa yang nak lakukan seks bebas. Yang penting dia pacak menjaga diri supaya tidak terkena HIV/AIDS. Ini apa? Pemikirannya sudah pemikiran Yahudi. Pemikirannya ini cara Yahudi, maka Allah genangan lan. Maka hati-hati dengan Yahudi dan Nasrani. Jangan dinjuk jalan sama sekali. Kenapa Allah menggunakan kata lan? Tidak bakal selama-lamanya. Nah di sini juga Nabi ngomong, lan ya'jurakumullah hatta ta'malu. Dari ilmu yang kalau kita pelajari tidak akan ada pahala kalau tidak diamalkan ilmunya. Terutama ilmu agama. Belajar ilmu nahwu, silakan. Belajar ilmu tafsir, kepengen belajar ilmu hadis, kepengen belajar apapun, pelajarilah kata Nabi. Tapi semua ilmu yang kita pelajari akan nilai pahala kalau diamalkan. Kalau tidak diamalkan sekedar kepengen tahu, maka tidak akan ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb. Kemudian Nabi Isa alaihissalam pernah mengatakan perumpamaan, ya ta'allamul ilm, orang yang mengamalkan ilmu, wala ya'mal bih, tapi tidak mengamalkan ilmunya, itu seperti perempuan yang berzina sembunyi-sembunyi, tidak diketahui wong dia berzina. Fahamalat, akhirnya hamil ini perempuan. Fadhahara hamluha, akhirnya diketahui oleh wong kalau ini perempuan hamil dari zina. Faftadahat, akhirnya jadi jelek namanya. Begitulah orang yang mengamalkan, yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Di dunia masih kelihatan baik, di dunia masih dihormati, di dunia masih disenangi, orang cium tangan dia, orang minta doa dia. Kenapa? Karena dia belum diketahui keburukannya. Tapi nanti di hari kiamat, yafdahullah yaumal qiyamah, Allah akan buka keburukan dia di hari kiamat di hadapan semua makhluknya. Ternyata ya Allah, ini anak duduk di majlisnya. Nah ini sifat aslinya. Anak sering ngundang dia, sering dengan nasihat dia YouTube, di ini. Oh ini nasib dia. Ternyata orang jahat. Dia punya ilmu ya tapi tidak diamalkan.
Di dunia masih belum diketahui bodohnya, sama seperti wong zina. Ndak kata yang tahu dia zina. Saat hamil kecil belum tahu, saat hamilnya semakin besar, perutnya semakin besar, wong tahu. Nah ini hamil budak nih. Nikah belum, akhirnya jelek kan. Dicela, oh itu kamu zina segala macam. Nah gitulah wong alim yang tidak ngamal ke ilmunya. Di dunia masih dihormati, diundang sana sini, diminta ceramah, diminta nasihat. Kalau dubong cium tangan, minta doa, minta berkah. Tapi hari kiamat baru ketahuan kalau lagi. Jadi dihormati wong cuma di pucuk dunia. Di hari kiamat ada yang dihormati. Alhamdulillah teman, alhamdulillah min. Jadi ini masya Allah bagaimana peringatan. Makanya di sini kita tuh diingatkan, jangan sudah punya ilmu merasa lebih hebat daripada orang bodoh. Karena orang bodoh melakukan kesalahan, dosanya cuma siko. Kita melakukan kesalahan beriko-iko dosa kita. Biar apa? Biar tidak ngerasa, ya Allah, aku nih walaupun sudah banyak ilmu masih belum mulia. Kenapa? Karena banyak ilmu yang aku ketahui belum aku amalkan. Justru nyusahkan aku lagi. Dan orang yang bodoh juga jangan ngerasa aku nih bodoh, dosa cuma siko. Itu orang alim dosanya banyak. Yang tidak senang majelis, aku nih kalau dosa cuma siko. Itu budak senang majelis, dosanya banyak. Tidak, justru mikir, ya Allah, itu orang senang majelis kalau ibadah nyampe sama Allah, dia ilmu. Aku ibadah belum tentu nyampe, kenapa? Tidak tahu ilmunya. Jadi intinya jangan pernah merasa sudah sampai, jangan pernah merasa sudah lebih baik dari wong. Jika kekurangan ilmu, yang punya ilmu kekurangan apa? Tidak ngamalkan. Yang tidak kata ilmu kekurangannya apa? Kalau aku ibadah banyak-banyak tanpa dasar ilmu tidak nyampe. Itu orang walaupun ada tidak diamalkan, tapi kalau dia ibadah nyampe sebab dengan ilmunya. Jadi ada plus ada minusnya, ada pro ada kontranya, tergantung dia nak gunakan kemana. Nak lebih banyak ke pro-nya atau lebih banyak ke kontranya ketika dari yang dia dapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya terakhir sebelum masalah yang berikutnya, tadi yang ngomong Al-Imam Abdullah bin Alawil Haddad. Sekarang mak mana? Al-Imam Abdullah bin Alawil Haddad itu pernah mengatakan kayak ini. Dulu, wong dulu kalau nak belajar, dia mencari guru yang sudah ngamal ke ilmunya. Cari wong alim yang mengamalkan ilmunya. Ketika dapat, maka dia belajar dengan orang alim tersebut. Tapi ada orang alim tidak mengamalkan ilmunya, mereka tidak peduli, tidak galak belajar sama wong itu. Dulu ini, di zaman dulu kata Imam Abdullah Al-Haddad ngomong, zaman dulu tuh wong kalau nak belajar nyari ustaz, nyari wong alim, dijenguk dulu. Ini wong alim ngamal ke ilmunya dah. Kalau dia mengamalkan, baru mereka nak duduk belajar. Tapi ternyata, oh ini wong alim tak ngamal, tidak, mereka tak perlu, tidak galak. Walaupun misalnya mohon maaf, muridnya sudah banyak, tapi mereka tahu tidak ngamalkan ilmunya, tak galak, mereka belajar dulu. Karena jelas wong dulu tuh lebih banyak ngamalkan ilmunya dari ida. Gambarannya mah itu, lebih banyak yang ngamalkan ilmunya daripada ida. Awan nahnu al-an, adapun sekarang kata Imam Haddad, ini beliau ngomong di masa beliau, sekarangnya di masa beliau. Kalau sudah sekarang di masa beliau, apalagi sekarang di masa kita. Adapun sekarang kata Imam Haddad di masa beliau, banyak wong punya ilmu tapi tidak ngamalkan ilmunya. Dan sudah menyebar kebodohan. Bodoh ini sudah menyebar. Dan semangatnya wong dalam belajar sudah sedikit. Kecintaan orang untuk belajar sudah tidak ada. Dia rajin ibadah tapi belajar nanda. Di masjidnya ada majelis, dia rajin kalau sholat 5 waktu datang ke masjid. Berjamaah di masjid, habis sholat ada majelis, berlari dari majelis, dari masjid. Kenapa? Aku sholat tapi tidak galak belajar. Namanya bahasa seperti itu. Ada majelis di masjid, melok sholat maghrib, habis maghrib balik, tidak galak hadir majelis, lagi isya datang lagi sholat, rajin ibadah tapi tidak katik semangat untuk belajar ilmu.
Nggak katik kesenangan untuk mendengarkan ilmu. Ketika wong alim banyak dak ngamalkan ilmunya dan sudah menyebar kebodohan, sudah banyaknya wong yang males belajar, duduk di majelis segala macam, mak mana kita belajarnya kepada siapa? Maka kata Imam Haddad di sini, belajarlah kepada orang alim walaupun orang itu belum mengamalkan ilmunya. Ngambil ilmunya. Kenapa? Menyelamatkan kita daripada kebodohan yang sudah merajalela ini. Dan orang alim yang seperti itu, orang yang punya ilmu, walaupun dia ngerasa aku nih belum banyak ngamalkan ilmunya, karena dulu mereka dak galak ngajar kalau belum diamal kedukin. Kalau sudah diamalkan baru mereka mau mengajarkan. Nah sekarang kata Imam Haddad, jangan nunggu mengamalkan dulu baru nak jadi ngajar. Kenapa? Sudah merajalela kebodohan ini. Sudah banyak yang salah dalam wudu, sudah banyak yang salah dalam sholat, sudah banyak yang salah dalam puasa, sudah banyak yang salah dalam jual beli. Maka jangan nunggu mengamalkan galau-galonya baru nak ngajar. Ngajarlah sekarang. Kenapa? Mungkin orang bisa mengambil manfaat dengan ilmu tadi selama yang diajarkan dengan cara yang benar. Dan itu juga mungkin membantu dia untuk juga semangat di dalam mengamalkan. Maknanya kata Imam Haddad, kalau wong dulu tadi ngajar ketika sudah ngamal kegalau. Itu zaman dulu. Kenapa? Bodohan belum merajalela. Semangat wong dalam belajar sudah banyak. Nah kalau zaman sekarang kata beliau, bodoh ini sudah banyak, kemudian semangat wong belajar sudah menipis. Kaget anak ngajar. Kenapa? Belum ngamal kegalau ilmunya. Semakin banyak yang bodoh. Misal seluruh orang alim di Palembang ini misalnya, ustadznya banyak. Kemudian ustadz nandak ngajar, nandak buka majelis. Ngapa? Kaget anak belum ngamal ke ilmu anak galau-galau. Maka Palembang semakin banyak wong bengak. Nah mesti dari situ kata Imam Haddad, ayo ngajarkan. Walaupun belum galonya kamu bisa ngamalkan, ayo belajar ngajari. Mungkin dengan apa yang kamu ajarkan itu bisa selamat ke wong. Bisa membuat wong sholatnya benar, dengan wudhunya benar, istinjanya benar, mandi wajibnya benar, menyelamatkan umat Nabi Muhammad daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia dewek belum mengamalkan, tapi dia bisa membantu dan dia di situ akan tergerak juga. Malu kalau aku tidak mengamalkan. Malu kalau aku tidak mengamalkan juga. Jadi ada terbangkit untuk membantu dia. Akhirnya beramal segala macam. Jadi Masya Allah, bagaimana jangan jadi wong tertipu. Apalagi zaman sekarang yang keadaannya lebih parah daripada keadaan Imam Haddad. Keadaan sekarang kamu bisa pahami dewe. Banyak yang ngeluh, Ustaz, anak punya majelis di kampung kami. Apa wong kampung anda datang? Sepi majelis itu. Malu sanamu so ustaz yang datang tuh. Kalau sholat kami kan, sholat maghrib, full sop sampai 5 sop, 10 sop. Tapi habis doa, belagi galau. Yang duduk di majelis cuma wong 4, wong 5. Ngapa? Ini omongan Imam Haddad sudah. Pikir wong, penting ibadah. Tapi lupa. Ibadah tak bakal sampai kalau dasar ilmunya. Jangan heran. Terus gimana? Ya ajar tetap belajar. Jangan dipedulikan orang yang tidak mau belajar. Kebodohan sudah merajalela. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, akan datang kepada umatku satu zaman hilangnya ilmu dan nampak kebodohan. Ilmu jadi hilang, yang nampak kebodohan. Maksudnya hilang ilmu apa? Bukan ilmu tu dak katik lagi wong alim, bukan. Yang wong alim di zaman itu banyak kata Nabi. Tapi orang alimnya seperti orang bodoh. Orang alimnya seperti orang bodoh. Yang dilihat kebodohan jadinya. Jadi kata Nabi Muhammad itu bukan nanti di akhir zaman hilangnya ilmu, nampak kebodohan, ustaz dak kati. Bukan. Ustaz banyak. Orang alim banyak. Tapi orang alimnya seperti orang bodoh. Perilakunya seperti orang-orang bodoh. Tingkah lakunya seperti orang bodoh. Jadi tidak bisa membedakan mana ustaz, mana bukan. Mana alim, mana bukan. Kenapa? Sama gawinya.
sama sifatnya, sama perbuatan itu yang akan datang. Dan itu sudah nampak apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di kita belajar ini nih untuk apa? Berwaspada. Jangan sampai tertipu cukup dengan ilmu, cukup dengan ilmu, cukup dengan ilmu tapi lupa untuk ngamalkan. Ya, lupa untuk ngamalkan. Oh, dengan ini berarti tidak usah dakwah lah, tidak usah ngajar lah, tidak usah ngajari dulu lah. Ngapa ada dewek belum ngamal? Ingat Imam Haddad tadi ngomong apa? Kalau antum tidak ngajarkan dulu, antum misal antum ngajarkan keluarga, anak ini belum ngamal ke. Antum punya dulu, antum punya keluarga, tidak tahu, antum biarkan, berarti antum membiarkan kebodohan selalu merajalela di keluarga kita. Justru apa? Ajarkan. Antum tahu nih, antum punya saudara kandung wuduknya salah, anak ini belum mengamalkan semua ilmu anak, sudahlah KGW ngajari dia. Berarti antum membiarkan saudara antum sholat dalam keadaan tidak sah. Jadi apa? Ya dikasih tahu. Sembari antum mengamalkan ilmunya, sembari juga antum mengajar. Biar apa? Biar imbang. Jangan nak nunggu. Ya, kalau sudah seluruh ilmu anak ngamal ke galau, bawa anak ngajar. Ya, kalau kamu ngamal ke galau, kalau lah meninggal, makanya bodoh. Ini zaman dulu, jangan zaman sekarang beda. Ini siapa ngomong? Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Jadi Masya Allah, Imam Haddad yang semangat belajarnya sudah berkurang. Ini di masa beliau. Apalagi zamannya Masya Allah sekarang. Masya Allah. Jadi jangan heran kalau punya kampung ada majelis tapi wong kampung dewek dah ada, jangan heran. Yang adu gimana? Yang kita adu itulah istiqomah. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita, berkatnya itu tadi semuanya dilakukan dengan ikhlas, akan datang rahmat. Akhirnya Allah gerakkan hati-hati yang lain untuk menghadiri. Sehingga apa? Sehingga ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita selamat daripada ilmu yang tidak bermanfaat, selamat dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak yang akan disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala tentang apa? Tentang daripada ciri-ciri orang yang ingin menjadi ulamaul akhirah. Mudah-mudahan Allah memberkahi, Allah memudahkan, Allah meridhai ilmu yang kita pelajari sehingga Allah jadikan ilmunya bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.